warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang Fahinita dari kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 2, yaitu zakat dalam permasalahan kontemporer. A. Tanah yang disewakan dan siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Menurut pendapat jumhur atau ulama, jika ada orang yang menyewa sebidang tanah atau lebih, lalu ditanaminya dengan tanaman yang berbuah, maka hasil akan tanah itu dikenakan zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat dibebankan kepada penyewa, bukan kepada pemilik tanah, karena sesungguhnya zakat itu diwajibkan atas tanaman. B. Hukum penggunaan zakat untuk kerabat atau pembangunan masjid. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwa mentasyarufkan dana zakat untuk membangun masjid adalah boleh, karena makna sabilillah yang ada pada ayat bukan hanya untuk jihad saja, tapi segala bentuk kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C. Zakat profesi dan cara mengeluarkannya. Zakat profesi atau zakat pendapatan merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji atau penghasilannya. Zakat profesi dapat dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulan atau setiap tahun ketika pendapatan seseorang sudah mencapai nisab dan haul. Mungkin saya akan menjelaskan materi dari bab 3, yaitu tentang zakat dan pajak. Persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Persamaan zakat dan pajak adalah besarnya pembayaran ditentukan menurut persentase tertentu dan berlaku untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Keduanya juga berperan dalam membangun kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan zakat dan pajak yaitu dalam hal penerimanya. Zakat dibayarkan melalui amil zakat atau lembaga penyalur dan pengelola zakat, maupun dibayarkan langsung kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak atau lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak. Antara zakat dan pajak yang harus didahulukan adalah zakat. Al-Quran menyebut 28 kali kalimat zakat dan sholat. Ini menjadi bukti bahwa zakat wajib bagi setiap umat muslim. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi siapapun yang tidak membayar zakat. Kemudian dualisme zakat dan pajak, di mana di Indonesia seorang wajib pajak juga merupakan wajib zakat atau muzaki. Beban ini makin bertambah dengan adanya beban pajak lain oleh negara. Pajak dan kemiskinan. Pajak tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Padahal seharusnya jika pendapatan pajak meningkat, maka masyarakat miskin berkurang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saya akan menjelaskan materi dari bab 4, yaitu tentang jual beli saham dan permasalahannya. A. Pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kita membeli saham, berarti kita membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Saham terbagi menjadi dua. Satu, saham biasa. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak yang lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Kemudian dasar hukum. Menurut Majelis Fatwa Syariah Kuwait menjelaskan bahwa transaksi yang ada di bursa efek adalah haram. Hal ini dijelaskan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam fikih Islam tidak terletak dalam bursa efek. Selain itu, aktivitas ini sangat terlihat sebagai unsur penipuan. Kemudian zakat saham. Zakat saham ditetapkan berdasarkan ketetapan para ulama pada Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 Hijriah, bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya.
Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah memenuhi nisab. Materi dari bab 5 yaitu tentang pasar uang dan bursa valuta asing. Apa pengertian pasar uang? Pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan yang dilakukan didasari oleh pinjaman. Fungsi pasar uang yaitu 1. Sarana alternatif khususnya bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan lembaga lain, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang kedua, sebagai sarana pengendalian moneter tidak langsung oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. B. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing diartikan sebagai perdagangan mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Fungsi pasar valuta asing yaitu 1. Transaksi daya beli. 2. Penyediaan kredit. 3. Mengurangi resiko valuta asing. Kemudian yang C, perspektif Islam terhadap pasar uang dan bursa valuta asing. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas ataupun barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan spekulasi. Karena Islam tidak mengenal spekulasi. Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Mungkin saya akan menjelaskan materi dari bab 6 yaitu tentang multi level marketing. Pengertian multi level marketing. Multi level marketing didefinisikan sebagai konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk ikut serta sebagai penjual dan juga memperoleh keuntungan di garis kemitraannya. Yang B, jenis-jenis multi level marketing. 1. Sistem binary plan. Sistem ini mengutamakan pengembangan jaringan hanya 2 leg saja dan mengutamakan keseimbangan jaringan. Yang kedua, sistem matrix. Sistem ini pengembangan jaringannya menggunakan konsep hanya 3 frontline saja dan begitu pula selanjutnya ke bawah. Yang ketiga, sistem breakaway. Sistem ini pengembangan jaringannya mengutamakan kelebaran. Semakin banyak frontline, semakin besar pula bonus yang diterima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 7 yaitu penjualan di atas harga kontan karena kredit. A. Jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli menurut bahasa yaitu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum jual beli pada dasarnya yaitu halal atau boleh. Artinya, setiap orang dalam mencari nafkah atau mencari rezeki boleh dengan cara jual beli atau berdagang atau dengan cara-cara yang lain, yang terpenting cara tersebut halal dan baik. B. Landasan hukum jual beli dalam Islam. Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Ya, di antaranya itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam sirah Nabawiyah juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, bahkan pedagang yang ulung. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selama berdagang tidak pernah rugi atau balik modal. Semua yang dijual pada akhirnya akan membawa keuntungan. Bolehkah menjual harga di atas harga kontan karena sistem kredit? Jawabannya boleh. Syaratnya harga, jumlah angsuran serta besaran tiap angsuran harus ditentukan sebelum berpisah dan barang harus ada saat akad. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi 7 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.